Halo Studio Lovers, bukan hanya kekayaan alamnya yang melimpah, Indonesia juga dilimpahi akan jajaran konglomerat ternama. Tidak sedikit loh di antara mereka menjadi konglomerat termasyhur berkat bisnis batu bara yang dijalani. Tambang batu bara telah menjadi salah satu sektor yang paling menguntungkan dan memainkan peran yang penting dalam mendukung perekonomian negara. Melihat peluang besar dalam industri ini, banyak pihak yang memutuskan untuk terjun ke bisnis batu bara, di mana akhirnya mengantarkan mereka menjadi konglomerat terkemuka di tanah air. Nah, siapa sajakah konglomerat yang sukses dengan bisnis batu bara? Berikut deretannya. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Lau Tu Quoc. Lau Tu Quoc atau yang juga dikenal dengan nama Dato' Lau Tuk merupakan sosok di balik kesuksesan PT Bayan Resources Tbk (BYAN), salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Bisnis tambang batu bara menjadi sumber kekayaan utama yang dimiliki oleh Lau Tuk. Kesuksesannya merintis bisnis tambang ini membuatnya dijuluki sebagai The Coal King alias si Raja Batu Bara. Berkat kekayaan yang dimilikinya, Lau Tuk masuk ke dalam daftar 50 orang terkaya versi Forbes dengan harta 27,2 miliar US dollar atau setara dengan 422,79 triliun rupiah. Lau Tuk juga tercatat sebagai orang terkaya ketiga di Indonesia di bawah keluarga Hartono dan Prayogo Pangestu. Selain tambang batu bara Studio Lovers, Lau Tuk juga menggeluti usaha di bidang energi terbarukan. Salah satunya adalah Metis Energy yang terletak di Singapura. Nah, pengusaha asal Kalimantan ini juga mendukung Six Global dalam pembangunan sistem kabel bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Keluarga Wijaya. Nah, yang selanjutnya ada keluarga Wijaya pemilik Sinarmas Group yang diwarisi oleh mendiang Eka Cipta Wijaya. Di sektor energi dan infrastruktur, Sinarmas Group memiliki PT Dian Swastika Sentosa Tbk (DSSA) yang mencakup berbagai anak perusahaan, termasuk PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) dan Golden Energy and Resources Ltd (GEAR). GEMS dan GEAR menjadi perusahaan penyumbang batu bara bagi Sinarmas Group. Tidak hanya di Indonesia, GEAR juga memiliki tambang di Australia dengan akuisisi Stanmore Coal yang memperluas jangkauan internasionalnya. Dan Studio Lovers, adapun kekayaan keluarga Wijaya dilaporkan mencapai angka 10,8 miliar US dollar atau setara dengan 168,3 triliun rupiah. Nominal kekayaan tersebut mencerminkan kekuatan finansial dan diverifikasi bisnis mereka di berbagai sektor, termasuk sektor pertambangan batu bara. Garibaldi Thohir. Nah, berikutnya ada sosok di balik kesuksesan PT Adaro Energi Indonesia yang menjadi salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Mereka tidak lain adalah Boy Thohir dan keluarga. Adaro memiliki beberapa perusahaan pertambangan yang mengelola konsesi di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Perusahaan ini berhasil memproduksi batu bara hingga 62,88 juta ton pada tahun 2022 lalu, Studio Lovers. Nah, diketahui Boy Thohir dan keluarga menempati posisi ke-15 sebagai orang terkaya di Indonesia. Kekayaan Boy Thohir dan keluarga tercatat mencapai 3,45 miliar US dollar. Kiki Barki. Nah, kemudian ada Kiki Barki yang juga disebut-sebut sebagai Raja Tambang Tanah Air. Kiki Barki merupakan pendiri PT Harum Energi Tbk atau HRUM, perusahaan tambang batu bara yang sudah berdiri sejak 1995. Nah, selain Harum Energi,
Kiki Barki juga memiliki tambang batu bara swasta yang diberi nama Tanito Harum. Steel Lovers, Forbes mencatat kekayaan bersih Kiki Barki yakni sebesar 1,9 miliar US dollar atau sekitar 29,6 triliun rupiah pada 2022 lalu. Di tahun berikutnya, kekayaan Kiki Barki tercatat sebesar 1,41 miliar US dollar atau sekitar 21,92 triliun rupiah. Kekayaan tersebut menempatkan Kiki Barki sebagai orang terkaya ke-33 di Indonesia. Haji Isam. Nah, siapa yang tidak mengenal sosok Haji Isam? Pengusaha batu bara asal Kalimantan Selatan yang begitu terkenal. Pria pemilik nama asli Andi Syamsuddin Arsyad ini merupakan pendiri John Lynn Group. Di tangan Haji Isam, John Lynn Group mengembangkan gurita bisnis mulai dari tambang batu bara, penerbangan, kayu, hingga gula, dari minyak sampai energi dengan pabrik biodiesel. Bahkan, ia mengembangkan grup John Lynn yang memiliki sekitar 60 perusahaan. Nah, sebelum berada di puncak kekayaannya, Haji Isam merupakan seorang buruh serabutan Steel Lovers. Mulai dari sopir truk pengangkut kayu, operator alat berat, hingga tukang ojek dia kerjakan. Nah, titik kejayaannya dimulai di tahun 2011 ketika dia bertemu dengan Johan Maulana, pengusaha Tionghoa asal Surabaya yang memberinya kesempatan belajar cara mengolah tambang. Melalui Johan, Haji Isam belajar berbisnis batu bara. Klien pertama perusahaannya saat itu yakni PT Arutmin Indonesia, anak usaha PT Bumi Resource Tbk, milik keluarga Bakri. Dari klien pertama tersebut, perusahaan Haji Isam terus kedatangan banyak klien hingga saat ini. Theodore Rahmat. Theodore Rahmat alias TP Rahmat merupakan sosok di balik kesuksesan Triputra Group. Nah, Steel Lovers, Theodore Rahmat memiliki pengaruh besar di industri pertambangan melalui kepemilikan saham minoritas di PT Adaro Energi Indonesia. Adaro Energi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaan dan reputasi Theodore di industri energi global. Adapun kekayaan Theodore Rahmat tercatat senilai 3,3 miliar US dollar yang menempatkannya berada di posisi ke-16 daftar orang terkaya di Indonesia. Edwin Suryajaya. Nah, yang terakhir nih ada Edwin Suryajaya, putra dari William Suryajaya, pendiri Astra. Bersama dengan Sandiaga Uno, Edwin mendirikan Saratoga Investama Sedaya pada masa krisis moneter 1997-1998 yang kemudian berkembang menjadi salah satu perusahaan keuangan terbesar di Indonesia. Setelah tahun 2000 nih Steel Lovers, Edwin pun mulai terjun ke bisnis batu bara. Menurut Forbes Real Time Billionaires per Senin 26 Agustus 2024, kekayaannya tercatat sebesar 1,2 miliar US dollar atau sekitar 18,43 triliun rupiah. Nah, nama-nama itu menunjukkan betapa besarnya potensi dan pengaruh industri batu bara dalam membentuk landscape ekonomi di Indonesia. Nah, Steel Lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.